Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna an Abil Faidhi Dhinnuni al-Misri. Wal maqalatul khamsuna, adapun makalah yang ke-50, an Abil Faidhi, diceritakan dari Abil Faid Dhinnuni al-Misri, yang memiliki julukan atau laqab Dhinnun al-Misri, yang bangsa Misri. Jadi Abil Faid ini adalah orang Mesir. Wasmuhu Thawbanu bnu Ibrahimah. Wasmuhu, adapun nama dari Dhinnun itu Thawban bin Ibrahim. Wakila al-Faidha bna Ibrahimah. Wakila, dan dikatakan apa Abil Faid itu al-Faidha bna Ibrahimah, Faid bin Ibrahim. Wa abuhu kana nubiyan. Wa abuhu, adapun ayah dari Abil Faid, karena ialah ada siapa abuhu, nubian ialah nubi, artinya berkebangsaan Sudan. Wa huwa auhada waqtahu ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Wa huwa, adapun Abil Faid, auhada ialah menjadi satu-satunya siapa dia Abil Faid, waktahu pada masanya Abil Faid, ilman ilmunya, wawaro'an dan kewaro'annya, wahalan dan tingkah lakunya, wa adaban dan adabnya. Wakana rojulan nahifan, wakana dan ada siapa Abil Faid, rojulan ialah seorang laki-laki, nahifan yang kurus, ta'luhu humratun, ta'lu yang melebihi atau yang menguasai, hu kepada itu Abil Faid, humratun apa warna merah, berarti badannya ini lebih condong kepada warna merah. Laisa bi abyadil lihyati, laisa tidak ada siapa Abil Faid, bi abyadil lihyati ialah putih jenggotnya. Tuwfiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'ataini. Tuwfiya, wafat siapa Abil Faid, sanata khamsin pada tahun 5, wa arba'ina dan 40, wa mi'ataini dan 200. Jadi wafat pada tahun 245. Kullu khaifin min syai'in haribun. Kullu khaifin, adapun setiap orang yang takut, min syai'in terhadap sesuatu, haribun ialah akan menjauhi, minhu pada syai' tersebut. Ai artinya faman khofa adzaban nari amila amalan yub'iduhu minha. Faman, maka adapun barang siapa, khofa ialah takut siapa man, adzaban nari kepada siksa neraka, amila maka berbuat siapa man, amalan kepada suatu perbuatan, yub'idu yang dapat menjauhkan apa amal tersebut, hu kepada man, minha dari neraka. Wa kullu ragibin fi syai'in talibun lahu. Wa kullu ragibin, adapun setiap orang yang senang, fi syai'in terhadap sesuatu, talibun ialah akan mencari, lahu pada itu syai'. Ai artinya faman rogiba, rogiba ya. Rogiba ialah senang siapa man, fil jannati terhadap sorga, amila maka akan berbuat siapa man, amalan terhadap suatu perbuatan, yuqarribu yang dapat mendekatkan apa itu amal, hu kepada man, ilaiha terhadap al jannah. Wa kullu anisin billahi mustahwisyun bil khalqi. Wa kullu anisin, adapun setiap orang yang rindu, billahi kepada Allah, mustahwisyun ialah akan merasa asing, bil khalqi terhadap makhluk. Wa fi nuskhatin, dan dalam naskah yang lain, mustahwisyun merasa asing, an nafsihi terhadap dirinya sendiri. Pada makalah yang ke-50 ini diceritakan dari Abil Faid yang memiliki julukan Dhinnun al-Misri. Dhinnun ini maknanya adalah seorang yang mempunyai huruf nun dari Mesir. Kenapa dikatakan demikian? Karena huruf nun ini memiliki makna tersendiri,
yaitu sebuah simbol terhadap kekuatan spiritual. Huruf nun dimaknain sebagai relasi antara Tuhan dan hambanya, di mana nun ini memiliki titik di tengah dan garis yang melingkarinya. Simbol tersebut dimaknain sebagai sebuah roda kehidupan yang mempunyai titik tujuan sebagai asal, awal, dan titik sentral dari kehidupan. Nama daripada Abil Faid ini adalah Thauban bin Ibrahim. Namun ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Faid bin Ibrahim. Ayahnya adalah seorang Nubi, yaitu seorang yang berkebangsaan Sudan. Abil Faid atau Dhinnun itu adalah satu-satunya orang yang pada masa itu sangat baik ilmunya, warok, tingkah lakunya, serta adabnya. Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki badan kurus, berkulit agak kemerahan, serta jenggotnya tidak putih. Beliau wafat pada tahun 245. Dalam makalah ini beliau menyatakan bahwa setiap orang yang merasa takut terhadap sesuatu, maka dia pasti akan menjauhinya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang takut akan siksa neraka, maka dia pun akan berbuat dengan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu akan dapat menjauhkannya dari siksa neraka tersebut. Demikian pula setiap orang yang mencintai terhadap sesuatu, maka orang itu pun akan terus mencari sesuatu itu. Sebab orang yang merasa senang terhadap sorga, pasti dia akan senantiasa melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan itu akan mendekatkannya terhadap sorga. Selanjutnya, setiap orang yang rindu kepada Allah, maka ia pun akan merasa asing terhadap makhluk yang lain. Dalam sebuah naskah yang lain dinyatakan bahwa dia itu akan merasa asing terhadap dirinya sendiri. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita perhatikan lafadz Dhinnuni al-Misriyi. Dhinnun ini adalah merupakan isim alam laqab dari Abi al-Faid, di mana dhi ini termasuk dari asmaul khamsah yang dalam keadaan jer dan tanda jernya dengan menggunakan ya. Kedudukan daripada lafadz Dhinnun ini sebagai badal dari Abil Faid. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Lafadz ilman di sini dinasobkan sebagai tamyiz dari domer yang terkandung dalam lafadz auhada. Jadi wa huwa auhada ilman. Dia itu adalah orang satu-satunya ilman ilmunya. Jadi tamyiz ini masuk dalam kategori tamyiz muhawwal, yaitu tamyiz yang merupakan perpindahan bentuk dari kedudukan yang lain. Kedudukan asalnya adalah sebagai fa'il. Jadi asalnya wa huwa auhada ilmuhu. Selanjutnya lafadz ilmun itu diletakkan di belakang dan dinasobkan sebagai tamyiz. Sementara lafadz waro'an, halan, wa adaban ini semuanya adalah atof kepada lafadz ilman. Selanjutnya kita perhatikan lafadz yub'iduhu. Lafadz yub'idu ini adalah merupakan jumlah fi'liyah, di mana kedudukannya sebagai na'at bagi lafadz amalan. Lafadz yub'idu ini dijadikan sebagai na'at sebab terletak setelahnya isim nakirah. Begitu juga dengan lafadz yuqarribuhu yang merupakan jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai na'at bagi lafadz amalan karena terletak setelahnya isim nakirah. Wallahu a'lam bishawab.